Gula tercampur secara merata dengan air. Campuran tersebut merupakan campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Dalam campuran tersebut terdapat dua penyusun larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan larutan gula melalui sebuah praktikum sederhana yang berjudul Praktikum Larutan Gula, dengan anggota kelompok Felicia Perwitasari, Muhammad Ikhwan Zaki, dan Najwa Nabila dari ST22 kelompok A5. Dengan tujuan praktikum yang pertama, mengetahui pengaruh bentuk gula terhadap kelarutan, mengetahui pengaruh suhu zat pelarut terhadap kelarutan, dan mengetahui pengaruh kecepatan pengadukan terhadap larutan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 9 buah gelas yang diberi nomor, 1 buah sendok, stopwatch, 5 gram gula halus, 5 gram gula tumbuk, 35 gram gula kasar atau gula pasir, air panas, air bersuhu ruang, dan air dingin. Percobaan pertama, siapkan 3 buah gelas bernomor 1, 2, dan 3. Gelas nomor 1 berisi air panas, gelas nomor 2 berisi air bersuhu ruang, dan gelas nomor 3 berisi air bersuhu dingin. Setiap gelas berisi air sebanyak 150 ml. Tuangkan 5 gram gula kasar pada masing-masing gelas. Kemudian, aduk menggunakan sendok dengan kecepatan sedang sampai gula larut dalam air. Nyalakan stopwatch bersamaan dengan waktu mulai pengadukan. Dari percobaan 1 diperoleh hasil sebagai berikut. Percobaan 2, siapkan 3 buah gelas bernomor 4, 5, dan 6 yang masing-masing berisi 150 ml air bersuhu ruang. Tambahkan 5 gram gula kasar pada gelas nomor 4, 5 gram gula tumbuk pada gelas nomor 5, dan 5 gram gula halus pada gelas nomor 6. Kemudian, aduk menggunakan sendok dengan kecepatan sedang sampai gula larut dalam air. Nyalakan stopwatch bersamaan dengan waktu mulai pengadukan. Dari percobaan 2 diperoleh hasil sebagai berikut. Percobaan 3, siapkan 3 buah gelas bernomor 7, 8, dan 9 yang masing-masing berisi 150 ml air bersuhu ruang. Tuangkan 5 gram gula kasar pada masing-masing gelas. Nyalakan stopwatch bersamaan dengan waktu mulai pengadukan. Aduk dengan kecepatan pelan untuk gelas nomor 7, kecepatan sedang untuk gelas nomor 8, dan kecepatan cepat untuk gelas nomor 9. Dari percobaan 3 diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari praktikum yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa gula dapat larut dalam air. Gula dapat larut dalam air karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah suhu zat pelarut, ukuran partikel zat terlarut, dan adanya pengadukan. Semakin tinggi suhu pelarut, maka proses pelarutan akan semakin cepat. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel pada suhu tinggi bergerak lebih cepat dibandingkan pada suhu yang rendah. Akibatnya, kontak antara zat terlarut dengan zat pelarut akan menjadi lebih efektif. Begitupun ketika ukuran zat terlarut semakin kecil, permukaan sentuh antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin banyak sehingga akan mempercepat proses pelarutan. Pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan, sehingga semakin cepat larutan gula diaduk, semakin cepat pula proses pelarutan. Dalam arti lain, semakin tinggi suhu suatu pelarut, semakin cepat kita mengaduk larutan, dan semakin kecil ukuran partikel zat terlarut akan mempercepat proses pelarutan. Sekian praktikum tentang kelarutan gula pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang didapatkan pada praktikum kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Salam hangat dari kelompok A5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.